Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah berhasil memetik akar Lingzi, Prodigi bermata tiga keluar dari lahar, sementara hal yang sama tidak berlaku pada kedua musuhnya. Menjadi jelas bahwa keraguannya sebelumnya di luar mata air sedang mencari jalan keluar. Bagaimanapun, mata emasnya memberikan keuntungan yang tidak dapat diperoleh orang lain. Itu memungkinkan dia untuk melihat melalui ilusi dan juga memperoleh misteri. Memperbaiki. Sebuah pedang tebasan segera menyambutnya di luar. Aku sudah menunggumu beberapa saat. Dewa Semi Pedang menghentikan pertempuran dengan Kaisar Hati Roh dan memutuskan untuk melakukan pertarungan si ajaib. Ternyata dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Kaisar dan menunggu momen ini, tidak ada gunanya berpindah ke mata air lava dibandingkan menunggu mangsanya di luar. Dia tahu bahwa mata emas ajaib itu istimewa. Di sisi lain, dia sendiri akan kesulitan melintasi mata air lava tersebut dan mungkin saja terjebak di sana. Ditambah lagi, pria itu menunggu begitu lama sehingga dia mungkin bisa memahami misteri di sini. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Seorang penonton menonton. Sementara itu, Sen Guzan dan Flying Sword Marvel masih terjebak di mata air lava dan bertarung melawan naga api. Dewa Semi Pedang jelas satu langkah di atas mereka dalam hal strategi. Serahkan Lingzi dan aku akan mengampunimu. Dia mengancam, pemandangannya pada keajaiban itu. Dewa Setengah Pedang, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Keajaiban itu mencibir sebagai tanggapan. Aku lebih dari cukup untuk membunuhmu. Mata Semi Pedang berkilat dingin dengan niat membunuh. Dia akan membunuh keajaiban itu bahkan jika orang itu menyerahkan akarnya hanya untuk menghindari komplikasi di masa depan. Baiklah, aku akan mengingat ini. Selama aku masih hidup, pada akhirnya aku akan menghancurkan pengadilan ilahi Metalkinmu. Hanya satu dari kita yang akan ada. Anak ajaib itu tertawa dan menyatakan dengan agresif. Para ahli di tepi danau tersentak setelah mendengar klaim berani ini lalu saling memandang. Tidak ada yang merasa bahwa dia mengatakan omong kosong. Saat ini, dia jelas lebih lemah dari Dewa Semi Pedang dan Dewa Perang Metalkin. Namun, dia jelas merupakan jenius termuda dan paling berbakat di silsilah abadi. Suatu hari nanti, dia mungkin akan melampaui semuanya. Terlebih lagi, God Eye bukanlah sistem kecil. Suatu hari ketika keajaiban itu cukup kuat, dia benar-benar bisa bertarung dengan baik melawan pengadilan ilahi Metalkin. Kamu pantas mati karena kekurangan pelajaranmu. Niat membunuh sang dewa pedang melonjak setelah mendengar ini. Dia juga tahu bahwa keajaiban ini pasti akan melampaui dirinya di masa depan, sehingga membutuhkan pembunuhan cepat sekarang juga. Memperbaiki. Dia langsung menyerang dengan tebasan yang aneh pada keajaiban itu. Seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Keajaiban itu menjadi tertekan dan area di sekitarnya runtuh, ingin diubah menjadi bubur kertas. Sekarang, keajaiban dan Spiritheart saling melirik dan berteriak. Memperbaiki. Spiritheart melebarkan sayapnya dan menembakkan seluruh bulu emasnya seperti badai jarum yang tak henti-hentinya. Anehnya, rasanya seolah-olah dia menembak sasaran yang salah karena bulu-bulu itu terbang menuju keajaiban, bukan Dewa Pedang. Apa yang sedang terjadi? Penonton menjadi terkejut karena perkembangan yang tidak terduga. Apakah dia mencoba membunuhnya? Mengaktifkan keajaiban itu, tidak menghindari bulu yang masuk. Mata emasnya terbuka dan memancarkan cahaya tak terbatas. Ledakan. Munculnya bulu dan pancaran sinar keemasan menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah pusaran terjadi secara bersamaan dengan ledakan yang terus-menerus. Dunia berguncang karena perputarannya, seolah-olah tersedot ke dalam. Kamu akan jatuh. Dewa Pedang meraung dan melepaskan tebasannya yang paling sengit, tidak menunjukkan belas kasihan. Sayangnya, bulu emas itu langsung mengelilingi keduanya dan membentuk kepompong yang rapat. Pusaran air kemudian menyedot mereka ke dalam. Ledakan. Tebasan itu masih melakukan kontak dengan pusaran, berhasil menghancurkannya. Namun keduanya tidak terlihat. Dewa Pedang merengut setelah melihat ini. Mereka dapat melihat bahwa keduanya telah meninggalkan rencana cadangan untuk melarikan diri.
Mereka tentu saja paling lemah di antara kubu ketiga namun masih berhasil pergi dengan Lingzi. Bagus sekali. Banteng itu tertawa dan memuji, bocah itu berbakat dan punya otak, mungkin dia akan mencapai sesuatu di masa depan. Li Qiye tersenyum dan tidak berkomentar. Namun ekspresi jelas menunjukkan kepuasannya terhadap penampilan bagus anak ajaib itu. Jadi mereka punya rencana bagus. Banyak nenek moyang yang merasakan hal yang sama. Keajaiban itu bukanlah makhluk kejam yang hanya mengandalkan budidayanya. Haha, bukankah sudah kubilang sebelumnya? Pasangan sempurna yang dibuat di surga. Banteng itu kembali meninggikan suaranya sehingga semua orang dapat mendengarnya. Banyak orang yang melirik ke arah Perdana Menteri, menyadari hasutan yang terang-terangan tersebut. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa keajaiban dan kaisar adalah pasangan yang cocok. Mereka juga menunjukkan kerja tim yang sempurna. Apalagi jika bukan karena pertunangan, mereka merasa keduanya sebaiknya berkumpul saja. Sekte mereka juga sama-sama menduduki jabatannya dan dia kuat serta cukup berbakat untuk menjadi pendamping daunnya. Ditambah lagi, belum ada yang pernah melihat Spirit Earth bersama Metalkin War God sebelumnya. Satu-satunya hal di antara mereka tampaknya adalah perjanjian pernikahan antara dua sistem. Ekspresi Perdana Menteri kembali memburuk. Meletus. Kaisar Prodigi dan Spirit Earth bermata tiga akhirnya keluar dari danau dan mendarat di darat. Si ajaib mengeluarkan kotak harta karunnya dan disambut dengan aura dingin. Api es Lingzi. Seseorang berteriak setelah melihat akar di tangannya. Nona Spirit Earth, ini milikmu. Anak ajaib itu tersenyum dan memegangnya di depannya. Saya tidak berani mengambil semuanya untuk diri saya sendiri karena Anda juga telah berkontribusi. Kami masing-masing mendapat setengahnya. Dia menggelengkan kepalanya. Lingzi ini memiliki sifat dingin sehingga lebih cocok untuk Anda. Kamu bisa mengambil sebagian milikku. Dia buru-buru berkata, menurutku itu tidak adil. Dia menahan kepalanya lagi. Apa yang kalian berdua bicarakan? Saya akan memutuskannya untuk Anda. Lingzi abadi ini adalah tanda janji anak nakal itu Anda. Jika senior Anda tidak setuju, saya pribadi akan pergi ke sana dan memukuli mereka sampai mereka setuju. Banteng itu langsung berteriak setelah melihat keraguan mereka. Banyak yang langsung berteriak setelah mendengar ini dan mulai menoleh. Spirit Earth menjadi merah karena perhatiannya. Dia masih seorang gadis lugu meskipun dia adalah seorang kaisar yang kuat. Kedengarannya sempurna. Jika wanita itu tidak keberatan, ambillah. Li Qiye mengangguk setuju atas campur tangan banteng itu sambil tersenyum. Hasilnya, wajahnya lebih menjadi merah. Yah, baiklah. Orang yang ragu-ragu dan diliputi rasa malu sebenarnya adalah si ajaib, bukan sang kaisar. Wajahnya juga memerah saat dia menatapnya sambil memegang. Lingzi. Dia tidak tahu harus berbuat apa, benar-benar dilanda rasa tegang. Dia sebenarnya jauh lebih tenang dibandingkan dengan anak ajaib yang bodoh. Dia tidak bisa membentuk satu kalimat yang koheren. Pantatku. Banteng tidak bisa menonton lebih lama lagi dan memarahi, apakah sulit untuk meminta orang yang kamu suka untuk menikah dengannya? Bukankah kamu seorang jenius yang tiada taranya? Dia menjadi lebih cemas setelah kata, pernikahan, disinggung dan mulai tergagap, aku. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia menyukai hubungan dengan Dewa Perang Metalkin. Hal ini membuat segalanya menjadi sangat menarik. Tentu saja, masalah seperti ini terjadi di seluruh dunia tetapi kali ini istimewa. Orang ketiga yang terlibat adalah sekutu terkenal dengan kekuatan besar. Sampai batas tertentu, pernikahan mereka bukan sekadar masalah pribadi. Hal ini juga berkaitan dengan manfaat sistem mereka. Perdana Menteri tentu saja tidak menyukai perkembangan ini. Dia sudah mengurus perjanjian pernikahan saat itu. Tampaknya tidak menguntungkan bagi Metalkin Divine Court dan Garden of God. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan pasukannya untuk mengepung Prodigi bermata tiga. Memperbaiki. Mereka menghunuskan senjatanya, sehingga menghasilkan pantulan yang membutakan di mana-mana. Perdana Menteri, apa yang kamu lakukan? Mata Kaisar Hati Roh menjadi serius. Yang mulia, saya berada di bawah komando Master untuk mendapatkan Lingzi ini. Aku harus membawa kembali. Dia membungkuk ke arahnya. Haha, pecundang. Anda ingin menggunakan kekerasan sekarang. Anak ajaib itu tertawa sambil melihat pasukan di sekitarnya. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya seolah-olah mereka bukan orang yang sama.
Yang mulia, guru juga berharap Anda datang bergabung dengannya. Perdana Menteri membungkuk ke arah Kaisar lagi. Tidak ada yang bisa mengganggu bisnis saya. Pergi. Mata Kaisar menjadi dingin. Yang mulia, mohon memikirkan situasi menyeluruh dan perjanjian pernikahan. Perdana Menteri kembali. Kamu bisa berbicara dengan para tetua tentang perjanjian pernikahan. Ekspresinya tetap galak, tetap berwibawa meski lebih lemah dari Perdana Menteri. Lingkungannya tidak mengambil beberapa evergreen saat ini, tetapi dia pasti akan segera melampauinya. Itu sebabnya dia bisa bertindak seperti ini terhadap Perdana Menteri. Sayangnya, dia tidak bisa memaksanya melakukan apapun karena dia belum menikah dengan sistem mereka. Dia belum menjadi salah satu dari mereka dan ditambah lagi, dia tidak sepenuhnya berada di sisi buruknya. Para pendengar tidak memperhatikan sikapnya. Apakah kamu mendengarnya? Badai akan datang, kata salah satu leluhur. Banyak yang sudah mendengar tentang perjanjian pernikahan saat itu. Spiriteart bukanlah seorang kaisar pada saat itu, hanya seorang murid biasa tanpa otoritas. Dia mungkin tidak menginginkan pernikahan ini meskipun Metalkin War God adalah pria yang luar biasa. Bagaimanapun, dia sendiri yang brilian. Sekarang, mereka menyadari bahwa mungkin dia sama sekali tidak menyukai ikatan pernikahan ini. Hahaha, si ajaib tiba-tiba tertawa, sangat senang dengan tanggapannya sejauh ini. Dia menjadi bersemangat dan melihat sekeliling dengan sikap angkuh. Saya sudah lama mendengar tentang legiun tak terkendali, yang mampu membunuh kaisar. Tapi dari apa yang saya lihat saat ini, hanya sekelompok anjing dan kucing. Menyerang, ucapan Perdana Menteri. Ledakan, legiun mengaktifkan formasi mereka. Vitalitas dan energi melonjak ke langit. Baut segera turun dan berubah menjadi lautan petir. Gemuruh, sesosok terbentuk di lautan ini. Apa itu? Seseorang berteriak keheranan. Formasi Colossus, yang terbaik di Legiun. Seorang leluhur yang berpengetahuan luas. Terungkap. Ledakan. Raksasa itu segera menyerang dengan serangan telapak tangan. Baut petir mengalir turun seperti air terjun keajaiban. Bukan masalah besar. Keajaiban itu tertawa bahak dan melompat ke langit. Kesombongannya meledak dengan kekuatan penuh saat ia diselimuti api, berubah menjadi dewa yang perkasa. Aura kekal mengepul dan menghantam seluruh penonton. Jangan lupa bahwa dia adalah setengah langkah abadi meskipun usianya sudah tua dan benar-benar pantas untuk mendapatkan peringkatnya. Ledakan. Dia membalas dengan serangan telapak tangan merah dan membatalkan sambaran petir. Jam tangan. Selanjutnya, pemuda yang bersemangat mengumpulkan momentum langit dan bumi. Dia mengangkat tangannya dan para dewa menjawab panggilan itu. Setiap langkahnya menciptakan Grand Dao lainnya. Teknik gerakan yang mendalam ini memungkinkan dia untuk menyusup ke dalam formasi besar legiun tak terkendali. Gemuruh. Dia menerobos formasi, menyebabkan satu bagian runtuh demi bagian lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai inti dan menghancurkan semuanya. Ledakan. Formasi itu runtuh sehingga petir raksasa itu runtuh. Pasukan muncul kembali. Formasi ini tentu saja mengesankan tetapi mata emas si ajaib bisa melihat semuanya dengan perhitungan yang tepat. Misteri susunannya langsung terpecahkan hanya dengan sekali pandang, jadi penghapusannya hanya membutuhkan beberapa saat. Mati. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengumpulkan energi petir dari formasi sebelum melemparkannya kembali ke pasukan. Ah! Jeritan menggema di seluruh wilayah. Banyak tentara yang tertembus baut dan terjatuh di dalam darahnya sendiri. Berhenti. Perdana Menteri memanggil perisai raksasa untuk menghentikan gelombang petir guna menyelamatkan korban yang beruntung. Kamu mungkin bisa bertahan hari ini, tapi tidak selamanya. Si ajaib mencibir setelah melihat ini. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki masa depan di masa lalu hari ini. Perdana Menteri mengungkapkan senyuman sinis. Siapa yang akan menghentikanku? Kamu. Kamu tidak dapat membunuhku sementara aku memiliki peluang 70% untuk membunuhmu. Anak ajaib itu tertawa egois. Bagaimana jika aku bergabung? Suara tenang menjawab ketika tiga sosok keluar dari kolam, Dewa Semi Pedang, Senguzan, dan Flying Sword Marvel. Dewa Pedang telah membantu keduanya, memungkinkan mereka melarikan diri dari mata air lava. Di ketiganya, Dewa Pedang Semi harus membunuh prodigi bermata tiga dengan cara apapun. Dua orang lainnya juga tidak menyukai keajaiban itu, terlihat dari ekspresi mereka. Meski belum menyerang, mereka perlahan mengepungnya dalam formasi segitiga. Ini tidak terlihat bagus untuk anak ajaib.
Para penonton tahu bahwa dia mungkin tidak akan meninggalkan tempat ini dalam hidup-hidup. Musuhan sang Dewa Pedang bisa dimengerti. Dia tentu saja tidak ingin melihat si ajaib mencuri wanita adik laki-lakinya. Membunuhnya di sini akan berakhir di sini. Adapun dua lainnya, mereka baru saja ditipu dan dikalahkan oleh si ajaib, tidak ada misteri untuk dibicarakan di sini. Kalian semua ingin berkumpul. Mata anak ajaib itu berputar saat dia tertawa. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut, masih terlihat angkuh seperti biasanya. Tidak sampai sejauh itu. Sen Guzan tersenyum, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda tetapi Anda harus menyerahkan Lingzi dan saya akan segera pergi. Haha, bagaimana jika tidak? Keajaiban itu mencibir. Kalau begitu, izin dulu karena aku membutuhkan Lingzi. Mata Guzan berubah dingin dan mematikan. Hanya Border of God yang akan membuat upaya merendahkan terdengar sangat benar. Keajaiban itu menjawab. Hukum Dao menyatakan bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ekspresi Sen Guzan tetap natural. Tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan pernyataan ini karena itu memang benar. Namun, banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan kenyataan suram ini secara eksplisit. Saya khawatir tidak mudah menahan saya di sini. Saya akan membayar kembali hutang ini di masa depan. Keajaiban itu diucapkan dengan dingin. Kamu benar, aku tahu mata emasmu luar biasa jadi aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Sen Guzan tertawa. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya muncul. Sebuah tembok tak kasat mata tampak menghalangi area tersebut. Segala penjuru telah dikelilingi oleh tembok besar. Mendaki adalah hal yang mustahil, sama dengan mencoba berjalan di sekitar mereka. Perbatasan penyegel langit, teknik tertinggi Fardao. Seorang leluhur terguncang melihat teknik penerimaan ini. Penonton secara alami menjadi emosional. Fardao adalah judul yang mengintimidasi sehingga Sen Guzan pasti sangat mengesankan karena telah mempelajari gerakan dari sosok hebat ini. Saya tidak berpikir bahkan mata besar Anda dapat menembus batas saya dalam waktu singkat, tidak ada jalan keluar bagimu. Guzan perlahan berkata, tidak buruk sama sekali. Mata emas anak ajaib itu bersinar ketika dia mengamati tembok besar. Guzan benar, dia tidak memiliki peluang untuk mematahkan teknik ini dalam waktu singkat. Jadi bagaimana? Serahkan Lingzi dan kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Guzan tersenyum. Semua orang yang menyaksikan dengan napas tertahan, sadar bahwa keajaiban tidak akan mampu memenangkan pertarungan yang serius. Kematian tidak bisa dihindari. Namun, dengan kekuatan dan hartanya, mereka mungkin tidak bisa berhenti berlari. Sayangnya, semua ini berubah karena munculnya tembok tak kasat mata, membuatnya jauh lebih sulit untuk berlari. Jika dia ingin bertahan hidup, tindakan terbaiknya adalah menyetujui dan menyerahkan Lingzi kepada Sen Guzan. Oleh karena itu, Guzan terlihat cukup senang dengan dirinya sendiri. Pilihannya tampak jelas. Lingzi sama bagusnya dengan milik mereka sekarang. Dewa Semi Pedang berdiri di sana dan tidak menghentikan transaksi karena dia tidak ingin memusuhi Sen Guzan. Itu akan menghalangi dia dari tujuan sebenarnya. Haha, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Anak ajaib itu bercampur. Orang pintar tahu kapan harus fleksibel. Guzan berkata, ini sama sekali tidak mengedipkan mata karena Anda telah menang lebih awal dengan memanggil kami di mata air lava. Anda menang beberapa dan beberapa kekalahan, tidak perlu berpikir, Dao Broter. Guzan tidak terburu-buru karena dia sangat yakin akan sukses pada saat ini. 3 lawan 1, tidak adil. Kaisar Hati Roh berkata datar sebelum melebarkan sayap emasnya dan bergerak ke samping si ajaib. Ekspresi Perdana Menteri dan Dewa Pedang menjadi gelap tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Si ajaib tampak begitu bahagia karena dia memilih berada di sisinya. Semangat bertarungnya bangkit kembali, siap menghadapi musuh apapun. Ayo, berkumpullah. Aku, anak ajaib bermata 3, akan menghadapi siapapun. Dia tertawa dan menyatakan dengan gagah berani. Pihak lain bertukar pandang dengan sangat cepat karena pertempuran bisa dimulai kapan saja. Rekan hati roh Daois, biarkan orang-orang ini mengatasi masalah bodoh mereka. Flying Sword Marvel tersenyum pada Spirit Earth dan berkata, dia memblokir di depan Kaisar, jelas-jelas meminta pertarungan sambil membiarkan yang lain mengambil alih keajaiban. Jika itu adalah pertarungan yang Anda inginkan, itulah yang akan Anda dapatkan. Spirit Earth berkata dengan nyaring. Kalau begitu, ayo kita bermain.
Flying Sword Marvel mengeluarkan ekspresi bangga. Pergi. Dewa Semi Pedang melepaskan niat membunuh. Suasana menjadi sangat tegang. Namun, pertarungan tersebut tampaknya hanya sepihak. Keajaiban tidak memiliki peluang untuk menang meskipun memiliki kaisar sebagai sekutunya. Bocah kecil, kamu bisa mati untuk semua yang aku pedulikan, tapi kamu juga menahan rindu kecil itu bersamamu. Banteng itu tiba-tiba ikut bergabung. Ekspresi anak ajaib itu menjadi serius. Dia puas memilikinya di sisinya tetapi banteng itu benar. Ini mungkin menimbulkan masalah jadi dia mulai ragu. Bodoh. Banteng itu tertawa, apakah Anda tidak melihat Tuan di sana? Tunduklah di hadapannya dan semuanya akan baik-baik saja. Keajaiban itu memandang ke arah Li Qiye. Seorang jenius tertinggi yang bangga seperti dia tidak akan pernah tunduk pada orang lain, tapi demi kaisar. Kemarilah. Saya bertanggung jawab atas masalah ini hari ini. Anda berada di bawah perlindungan saya sekarang. Li Qiye melihat mata anak ajaib itu jadi dia tersenyum dan berkata, haha, apakah kamu mendengarnya? Tuan telah berbicara. Kalian para sejoli kecil bisa berhenti khawatir sekarang, tidak akan ada yang lain selain kesuksesan. Jika ada yang berani mencoba menghancurkanmu, Tuan akan memperpanjangnya dengan satu jari. Banteng itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kelompok lain tidak menyukai perkembangan ini. Rekan Daois, ini adalah urusan pribadi kita dan tidak ada syaratnya dengan, Dewa Semi Pedang berkata dengan dingin. Saya telah mengambil keputusan. Bersikaplah cerdas dan larilah dan aku akan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau aku akan berjalan melewati mayatmu. Li Qiye membalas. Orang bisa mendengar bau darah meskipun nadanya biasa saja. Itu yang paling sengit bagimu, sangat mendominasi. Salah satu penonton mau tidak mau mengacungkan jempol. Ini tidak seberapa dibandingkan perbuatannya sebelumnya. Ditambah lagi, dia memiliki Dewi Lima Elemen sebagai pendukungnya, pengadilan ilahi Metalkin harus melangkah dengan hati-hati. Seorang leluhur membaca situasi dengan cukup baik. Dewa Semi Pedang dan yang lainnya menyadari diri mereka berada dalam situasi yang sulit. Keempatnya memiliki ekspresi jelek pada saat ini. Mereka terkenal di dunia, berdiri di puncak dalam segala aspek, baik itu kekuatan pribadi atau latar belakang. Li, kamu terlalu sombong. Flying Sword Marvel kehilangan kesabarannya dan berteriak karena mereka sudah berseteru sebelumnya. Jadi kenapa? Larilah sebelum aku terdorong untuk membunuh. Dia tersenyum. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin melawan kami berempat? Sen Guzan akhirnya menunjukkan emosi, kemarahan. Eksistensi tertinggi seperti dia menuntut rasa hormat, dan dia tidak ditunjukkan oleh Li Qiye. Kalian berempati. Tidak ada perbedaan antara 4 semut dan 40 semut. Li Qiye terkekeh sambil meremehkan lawan-lawannya. Baik musuhnya maupun penonton menarik napas dalam-dalam. Para anggota saling bertukar pandang. Dewa Semi Pedang dan yang lainnya adalah ahli top di generasi ini, namun Li Qiye mengklaim bahwa dia dapat membunuh 40 dari mereka tanpa masalah. Seolah-olah dia hanya meremehkan ahli lain di seluruh dunia. Pantas saja kenapa dia disebut paling ganas. Seorang ahli mendecakkan lidahnya dan berkata, semua orang merasa bahwa dialah satu-satunya yang akan mengatakan pernyataan yang begitu mendominasi. Hanya 2 nenek-nenek moyang saat ini yang merasakan hal yang sama. Sen Guzan dan yang lainnya mulai berpikir sambil memiliki kilatan mematikan di mata mereka. Sulit bagi tuan seperti mereka untuk menerima penghinaan ini. Kalian semua akan bertarung atau lari. Banteng memutuskan untuk menawari masalah dan tertawa, lari saja jika kamu tidak mempunyai keberanian. Semi atau apapun, kembalilah ke Metalkin Divine Court dan beritahu mereka bahwa perjanjian pernikahan dengan Garden of God dibatalkan. Perdana Menteri dan Dewa Pedang hampir meledak setelah mendengarkan banteng itu. Tidak ada pihak luar yang dapat mengganggu bisnis kami kecuali mereka siap mati. Perdana Menteri mengumumkan dan mengancam, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada kuburan bagi mereka, bahkan di ujung dunia sekalipun. Ancaman Perdana Menteri bukannya kosong. Dia tidak hanya berbicara kepada banteng itu tetapi juga memberitahu si ajaib untuk mundur. Kalau tidak, dia akan melawan Istana Dewa dan semua Metalkin. Ini tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Saya sangat takut. Banteng itu memasang ekspresi ketakutan dan berlari ke belakang, tulang lama saya tidak dapat menangani ini. Gadis kecil, apakah kamu mendengarnya?
Mereka bilang mereka ingin menghancurkan Akademi Cahaya kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengacau juga ingin menyeret Akademi ke dalam suasana yang kacau. Holy Frost telah berdiri di samping dan tidak ikut campur. Semua orang mengira dia hanya menonton. Sekarang, beberapa orang bergidik setelah mendengar ini. Bahkan kelompok Sen Guzan menjadi terkejut. Lagi pula Holy Frost berada di level yang sama dengan Metal King War God dan Bright King Buddha. Yang mulia, Akademi Cahaya adalah mercusuar suci di silsilah abadi, mohon jangan bergaul dengan para bajingan ini. Flying Sword Marvel segera membujuk, ini akan membawa masalah bagi Akademi selain merusak reputasinya. Keajaiban itu lebih lemah dari sekutunya tetapi jauh lebih berpengaruh karena nenek moyang saat ini. Selain itu, dia juga punya poin bagus. Akademi ini terkenal sebagai mercusuar cahaya. Kesalahan apapun yang dilakukan Kaisar Holy Frost dapat merusak reputasi emas ini. Keajaiban itu benar. Dewa Semi Pedang mengangguk, Yang Mulia, mohon pikirkan gambaran yang lebih besar dan berhenti berteman dengan pria ini. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya sangat menyadari tindakan saya sendiri tetapi jika Anda ingin mengajarkan saya sebaliknya, saya akan menghadapi Anda berempati. Holy Frost berkata dengan dingin. Penonton tidak mengharapkan respon yang kuat darinya karena ini berbeda dari sikap normalnya. Kaisar Holy Frost lebih agresif dari yang kukira. Salah satu penonton yang penasaran. Apa yang Anda tahu? Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, mereka tidak berada pada level yang sama. Dia jauh lebih kuat dari mereka dengan prestasi lebih banyak. Dia tidak membutuhkan mereka untuk memahami apa yang harus dilakukan. Banyak ahli yang berspekulasi dan menerima alasan ini. Mengapa seorang kaisar dari 12 istana perlu mendengarkan para penggarap yang lebih lemah? Dia sudah cukup baik dengan tidak menamparkan mereka sekarang. Kelompok lain menjadi merah setelah mendengar ini, terutama Flying Sword Marvel yang memasang ekspresi canggung. Selama ini, karakter yang lebih kuat pun memperlakukannya dengan keberatan. Ini tidak terjadi di sini dengan Kaisar Holy Frost yang memberikan izin verbal. Haha, gadis kecil, kata yang bagus. Banteng ikut bergabung, tahukah Anda, orang lain mungkin berpikir bahwa Anda adalah orang yang penurut karena Anda tidak melakukan apapun dalam waktu yang lama. Ayo, coba, lihat apakah Anda bisa membunuh mereka dalam 5 gerakan, biarkan dunia menyaksikan cahaya pembunuh Anda. Itu adalah keahlian kakek tua Desolate Sein. 4 orang lainnya menjadi khawatir. Mereka mungkin bisa menghadapi Li Qiye 4 lawan 1 tetapi dengan Holy Frost yang ikut bergabung. Situasinya tampak tidak menguntungkan. Bahkan penonton pun menjadi sangat tertarik. Semua orang tahu bahwa Holy Frost memiliki 12 istana tetapi sangat sedikit yang benar-benar melihatnya bertarung dengan kekuatan penuh. Akan menjadi sesuatu untuk menyaksikan dia beraksi saat ini. Berhentilah membuat masalah. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Sudah terlambat bagi kalian semua untuk pergi sekarang. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu sehingga orang tidak akan menyebut saya pengganggu. Dia kemudian berjalan ke depan dan menatap Sen Guzan sebelum berbicara dengan santai. Musuh-musuhnya menjadi pucat karena marah setelah dianggap sebagai semut. Mereka telah berjuang dan memenangkan banyak pertempuran di masa lalu, tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Kamu benar-benar menghadapi kami berempat sendirian. Perdana Menteri bertanya. Matanya melirik ke arah Kaisar Holy Frost. Dia dengan jelas mengatakan pada Li Qiye untuk tidak membiarkan dia membantu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kaisar Holy Frost meliriknya dan berkata, Li bangsawan muda sendiri dapat menjatuhkan kalian semua dalam 2 atau 3 gerakan. Dia tidak membutuhkan bantuanku. Dia memang mengatakan yang sebenarnya tetapi orang lain tidak mempercayainya. Mereka merasa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Mereka tentu tidak menyukai komentar tersebut namun tetap menghela nafas lega. Setidaknya, itu adalah satu musuh yang kurang kuat bagi mereka. Oke, kami berempat akan melihat apa yang kamu dapat. Perdana Menteri berteriak dan menuangkan mata pada yang lain. Sekarang, Sen Guzan meraung setelah mencapai kesepakatan implisit dengan yang lain. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Keajaiban itu rumit saat mengucapkan kalimat umum ini. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjatuhkannya sebagai balasannya. Ditambah lagi, dia sendiri juga bukan lawannya. Hal ini tidak lagi terjadi saat ini.
Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Kaisar 12 Istana bersama kelompok ini. Memperbaiki. Dewa Semi Pedang mengarahkan pedangnya yang berputar dengan kilatan dingin langsung ke arah Li Qiye. Sosoknya memancarkan cahaya tajam seolah-olah dia sendiri yang berubah menjadi pedang. Ledakan. Sebuah fenomena visual muncul di belakang Dewa Pedang, dao pedang melayang yang memerintah selama-lamanya. Dunia tampaknya telah dimurnikan menjadi pedang raksasa dengan ukuran yang cukup besar untuk menghancurkan lanskap. Dia menjadi halus, berubah menjadi bagian dari dao pedang, sama dengan pedang aslinya. Satu-satunya hal yang dapat dilihat oleh penonton adalah pedang dao, yang megah seperti gunung dan membawa beban 1 juta. Retakan. Beratnya pedang ini mulai menghancurkan struktur spasial di sekelilingnya hanya dengan keberadaannya saja. Ruang tampak rapuh seperti kaca dan mulai retak. Tekanan yang tak tertahankan melanda seolah-olah ada gunung di punggung mereka. Mereka sulit bernapas bahkan mendengar suara retakan tulang di telinga mereka. Pedang dao ini tidak menargetkan siapapun namun tekanannya tetap gila. Kendo ini sangat berat. Beberapa ahli tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka akan menjadi debu jika dao itu bergerak sedikit. Ini adalah kekuatan aslinya, pedang dao yang fokus pada berat. Seluruh pikiran bertekad untuk menyempurnakan dao ini dan itu membuatnya tidak terkesan. Salah satu leluhur memuji. Dao ini juga menjadi alasan gelarnya, tidak ada musuh atau senjata yang bisa menahan beban terberat dari dao pedang beratnya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menahan seluruh gerakan, sehingga gelarnya menjadi semi pedang. Mengaktifkan. Sen Guzan juga tidak berani meremehkan musuh dan membuka portal di atas. Gemuruh. Akibatnya dunia berguncang secara bersamaan dengan ledakan keras. Semuanya menjadi gelap. Orang-orang melihat ke atas dan melihat sebuah benua besar mengambang di atasnya. Itu mencerminkan banyak air terjun yang terdiri dari hukum tertinggi, yang mampu mengunci semua keberadaan. Benua itu dipenuhi aura kuno seolah-olah ada keberadaan perkasa yang memimpin di sana. Keturunannya bisa menekan para dewa dan iblis bersama dengan semua dao. Oleh karena itu, banyak orang yang merasakan Grand Dao mereka mengeluarkan tangisan lemah. Vitalitas dan energi mereka menghilang dari pandangan. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi meridian mereka dan menghalangi pergerakan mereka. Benua Fardao. Seorang yang abadi menarik napas dalam-dalam, kaget. Tanah legendaris yang ditinggalkan oleh Fardao dengan afinitas memilih. Seorang master sekte merasakan ketakutan yang sama. Ini adalah tanah nenek moyang kita yang dimaksudkan untuk mengamankan kejahatan. Sen Guzan menggunakan vitalitasnya untuk mengangkat benua ini sambil memandang rendah Li Qiye. Dia dengan kuat menyatakannya dengan bangga. Ini juga merupakan taktik intimidasi. Para tamu yang lebih lemah mau tidak mau merasa takut karena benua itu ditinggalkan oleh Fardao yang perkasa. Memperbaiki. Flying Sword Marvel tidak mau ketinggalan dan mengeluarkan pedang dewa. Aura nenek melonjak ke langit setelah nyanyian pujian dan lompatan seluruh wilayah. Seolah-olah ada seseorang yang ada di sini secara langsung. Para penonton melihat pedang emas di tangan, sangat baru. Itu menyala dengan sinar emas, sepertinya baru saja keluar dari tungku pandai besi. Mereka menarik napas dalam-dalam karena berkah dari nenek moyang tampak utuh sepenuhnya di dalam pedang ini. Kekuatan nenek moyang yang berlimpah. Apakah Luminous Master membuat ini? Seorang leluhur bertanya-tanya. Memperbaiki. Dia mengarahkan sumbu lurus ke dalam dan memutar, pedang ini dibuat oleh Luminous Master sendiri, darahmu akan menjadi hal pertama yang dicicipi. Penonton secara alami menjadi terguncang. Jadi setelah gagal membeli senjata pribadi Sword Sein, dia meminta Luminous Master untuk membuatnya pedang. Kita tidak mampu memprovokasi gadis ini karena dia mendapat terlalu banyak bantuan dari nenek moyang, pertama menerobos ke alam abadi dan sekarang, sebuah senjata. Dia pasti sangat memujanya. Sesepuh lainnya bergidik dan berkata, banyak yang setuju dengan pernyataan ini. Dia bukan yang terkuat di antara generasi muda tetapi tidak bisa dianggap enteng karena koneksinya. Dia tampak seperti pedang dewa dengan sinar energi yang mengalir darinya sambil memiliki keyakinan mutlak. Tidak mudah membuat kakak iparnya membuat pedang suci ini. Hal ini meningkatkan kekuatan hingga titik di mana dia berpikir dia bisa membunuh Li Qiye. Cukup kuat. Banyak ahli yang merasa takut setelah melihat ketiganya berkekuatan penuh, mungkin cukup untuk menantang master masa kini manapun. Menawarkan menghadapinya yang paling sengit.
Mereka berpikir bahwa Li Qiye sedang menghadapi kesulitan. Hah, kita akan segera mengetahuinya. Terlalu lemah dan dia mendekati kematian. Cukup kuat dan kami akan menampilkan pertunjukan yang hebat. Seorang ahli tersenyum dan berkata dengan tenang. Memang benar demikian. Jika Li Qiye cukup kuat untuk membunuh kelompok ini, dia akan menyodok banyak sarang lebah, Metalkin Divine Court, Border of God, dan Immortal Bronze Mountain. Menghadapi sistem ketiga ini sekaligus terasa cukup suram. Hanya sekelompok barang yang tidak berguna. Buat perubahan Anda. Li Qiye meliriknya dengan jijik dan tersenyum, tidak peduli sama sekali. Barang tidak berguna. Kerumunan tidak percaya. Apakah dia menyebut artefak nenek moyang ini tidak berguna? Mati. Perdana Menteri adalah orang pertama yang mengambil tindakan dan mengungkapkan wujud aslinya, kura-kura raksasa. Ledakan. Kura-kura itu tampak seperti penggiling yang tak terhentikan, berputar ke depan dengan bilah tajam yang tak terhentikan. Tebasan terberat. Dewa Semi Pedang meraung dan melepaskan tebasan penghancur langit. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah berubah menjadi kabut berdarah karena tekanan. Kotoran. Banyak penonton yang ketakutan lari setelah melihat kekuatan ini. Segel keabadian. Sen Guzan juga berteriak dan mengirimkan benuanya menuju Li Qiye. Kekuatan Dao di perdamaian menjadi tersegel, semua orang menjadi tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan benua itu tenggelam dan hancur hingga menjadi bubur. Pisau yang menyempurnakan. Keajaiban itu membuatnya bergerak. Banyak suara dentingan terdengar saat lautan pedang muncul di atas. Segala sesuatu yang dilaluinya menjadi setitik debu. Cukup menakutkan. Bahkan nenek moyang di tingkat kekal menganggap hal ini tidak mungkin untuk dihentikan dan buru-buru mundur. Haha, ayo. Li Qiye tertawa dan maju ke depan. Ledakan. Tanah sepertinya hancur saat dia muncul lagi di atas kura-kura untuk menginjak ke bawah. Kura-kura raksasa itu terhempas ke tanah, menyebabkan munculnya retakan dari titik tumbukan. Retakan. Berceceran darah di mana-mana dari Perdana Menteri yang hancur lebur. Dia berteriak kesakitan dan penyesalan. Ingat, dia adalah kura-kura yang tercerahkan yang telah mencapai Dao. Budidayanya sempurna dan cangkangnya hampir tidak bisa dihancurkan, mampu menahan beberapa pukulan dari senjata nenek moyang. Sayangnya, hentakan Li Qiye masih menghancurkan pertahanan tangguh ini dengan kekuatan yang tak dapat dihentikan. Perdana Menteri tidak lain hanyalah pasta daging pada saat ini. Nasib sebenarnya berubah menjadi secepatnya. Ledakan. Dia kemudian membalas teknik pedang berat dengan pukulan yang menghancurkan segalanya. Pedang Dao yang tak terpecahkan mulai runtuh memiliki beban sejuta bintang. Dewa pedang itu terlempar terbang, muntah darah dan berlumuran darah. Enyahlah. Li Qiye kemudian melancarkan tendangan vertikal yang mencapai ujung galaksi. Ledakan. Akibatnya, benua besar itu terpecah menjadi dua bagian. Brengsek. Memancar seperti darah pegas saat tubuh Sen Guzan hancur. Potongan-potongan kecil tersebar di mana-mana. Kamu juga. Menimbulkan memekakkan telinga yang menusuk telinga semua orang saat Li Qiye melancarkan serangan telapak tangan tepat ke arah pedang emas keajaiban itu. Ledakan. Pedang lautan mengirimkan banyak hukum dalam bentuk telapak tangan untuk menghentikan serangan yang datang. Kekuatan guru bercahaya. Banyak ahli yang berteriak ngeri setelah merasakan aura ini. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan Li Qiye. Dia merengut dan menambah kekuatan pada serangan telapak tangan, mengubur semua hukum dalam proses. Bagaimana keajaiban itu sendiri bisa menghentikannya? Dia segera berubah menjadi kabut berdarah. Memperbaiki. Pedang emas itu memancarkan cahaya menyilaukan yang mengelilingi kabut berdarah ini. Ia kemudian menembus ruang angkasa dan melarikan diri ke dimensi lain. Li Qiye menyaksikan tindakan ini tanpa mempermasalahkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu cara bertarung. Dia berdiri di sana dengan tenang saat jubahnya berkibar tertiup angin. Seluruh dunia menjadi sunyi, orang kehilangan keberanian untuk bernapas dengan keras. 4 ahli hilang dalam sekejap mata. Perdana Menteri menjadi pasta daging dan mati seketika. Artefak dan tubuh Sen Guzan dan Dewa Semi Pedang dihancurkan. Flying Sword Marvel berubah menjadi darah namun cukup beruntung bisa diselamatkan oleh pedang leluhurnya. Dalam seluruh proses ini, Li Qiye hanya menggunakan gerakan fisik. Semua orang gemetar saat mencium bau darah. Orang bisa mendengar suara gemeretak gigi. Beberapa jatuh ke tanah, lumpuh. Keempat kombatan yang kalah dianggap tak terpecahkan. Banyak yang menganggap budidaya mereka sebagai tujuan seumur hidup.
Sayangnya, sebagian besar tidak akan pernah mampu mencapai level ini. Sekarang, keempatnya tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari Li Qiye, satu tewas, tiga terluka parah. Komentar santainya masih menggema di benak mereka. Meskipun dia tidak memiliki satu pun aura yang diaktifkan saat ini, dia tampak seperti penguasa dunia. Semua orang tidak lebih dari semut. Dia menyebut mereka sebagai semut sebelumnya tetapi sebagian besar tidak setuju dan menghubungkan pernyataan ini dengan kesombongannya. Rasanya sulit bernapas di area ini sekarang, seolah-olah kadar oksigen rendah atau ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram leher mereka. Sementara itu, para penyintas yang berlumuran darah menjadi sangat pucat, bukan hanya karena kehilangan darah tetapi juga karena ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah yang keberadaannya menakutkan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Berlari. Dewa Pedang dan Sen Guzan bertukar pandang dan memutuskan untuk melarikan diri. Pakar terkenal biasanya peduli dengan reputasi mereka, tetapi sekarang, ini adalah momen penting antara hidup dan mati. Reputasi dan kehormatan tidak lagi penting. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Li Qiye tersenyum dan menghilang. Mereka berdua menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berlari tetapi ini tidak cukup. Dia berdiri di depan jalan mereka pada detik berikutnya. Kesadaran suram lainnya muncul, jauh lebih cepat dari mereka. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Kalahkan dia. Mereka berdua dengan marah meraung, tidak ada pilihan lain selain bertarung. Dewa Pedang berubah menjadi pedang yang mencapai area tersebut, cukup besar untuk memanggul cakrawala. Sen Guzan menyorot dan dilindungi oleh banyak sekali dewa dan orang bijak. Kekuatannya melonjak ke level berikutnya. Konyol. Li Qiye tersenyum dan menutupi seluruh langit dengan serangan telapak tangan. Gemuruh. Dunia meledak, gunung-gunung runtuh, udara di sungai menguap. Retakan. Baik pedang besar maupun kekuatan Sen Guzan yang ditingkatkan mulai hancur di bawah telapak tangan. Guyuran. Duo yang terluka parah itu menderita kerusakan yang sangat parah, darah terciprat saat daging mereka berubah menjadi bubuk. Berhenti. Raungan keras menginterupsi pertempuran dengan intensitas yang cukup untuk mengancam para dewa. Memperbaiki. Pedang yang berputar muncul dari cakrawala yang jauh. Ia langsung muncul lagi di atas Li Qiye dan ditebas dengan kekuatan penuh. Bintang-bintang itu selembut tahu dan menghilang dalam proses. Energi pedang menghujani dan akan menghancurkan target manapun menjadi ketiadaan. Dewa Perang Metal Kin. Seseorang langsung mengenali suara itu. Amitabha. Selanjutnya, avatar emas seorang Buddha juga muncul di atas. Nyanyian itu diakhiri dengan avatar yang membentuk serangan telapak tangan Buddha yang menghantam kepalanya. Buddha yang cerah. Penonton lain berteriak. Dewa Perang Metal Kin dan Buddha Bright King mulai bergerak meski jaraknya sangat jauh. Serangan ruang lintas ini masih tetap mengesankan. Li Qiye tidak memasukkan mata dan membungkus tangannya sebagai tanggapan, sebuah tanda lain dari dominasinya. Ledakan. Ayunan itu bisa memecahkan apa saja seolah-olah itu adalah mengomel kering. Energi berkurangnya pedang menjadi tidak ada meskipun merupakan harta karun Dewa Perang Metal Kin. Serangan telapak tangan tidak berhenti di situ dan mengarah langsung ke segel Buddha di atas. Ledakan. Timbulnya dampak tersebut bergelombang untuk sementara waktu di seluruh wilayah. Segel itu langsung hancur dengan luar biasa dengan suara pecah di mana-mana. Avatar Buddha Agung juga mulai retak. Ledakan. Semuanya runtuh menjadi potongan-potongan emas yang berserakan. Serangan spasial dari Dewa Perang Metal Kin dan Buddha Bright King tidaklah buruk sama sekali, namun serangan santai Li Qiye dapat dengan mudah diatasi. Jeritan kira-kira terdengar saat Dewa Semi Pedang dan Sen Guzan benar-benar dihancurkan oleh serangan telapak tangan. Hanya sisa kabut berdarah yang tersisa dari mereka. Beberapa saat kemudian, seorang penonton tidak bisa menahan muntah. Dua Everlast teratas telah diturunkan. Bau darah yang tidak dipelihara sungguh-sungguh membuat mual. Pertempuran ini berakhir dalam sekejap mata, 3 terbunuh dan 1 lolos dengan separuh hidupnya. Bright King Buddha dan Metal Kin War God mencoba namun gagal menyelamatkan para korban. Rupanya jika Li Qiye ingin membunuh seseorang, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Dia berdiri di sana dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya, seperti baru saja menginjak beberapa semut. Sebaliknya, penonton menjadi berkulit putih, kaki mereka gemetar ketakutan.
Mereka yang belum pernah melihatnya beraksi tidak akan membeli gelarnya pada awalnya. Paling ganas, sepertinya berlebihan. Saat ini, hati mereka yang ketakutan menyadari bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Beberapa orang hanya menunjukkan rasa hormat pada mata mereka sambil menatapnya. Yang lain menghindari berusaha menatap lurus ke arahnya. Hanya satu pandangan sekilas darinya sudah cukup membuat mereka gemetar. Para penggarap yang lebih lemah sudah tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri. Keajaiban bermata tiga dan Kaisar Hati Jiwa merasakan hal yang sama seperti yang lainnya setelah melihat Li Qiye beraksi. Mereka tahu bahwa dia sangat kuat tetapi tidak memahami kekuatan yang baik sebenarnya sampai sekarang. Aku sangat beruntung. Anak ajaib itu juga menepuk dan merasakan telapak tangannya berkeringat berlawanan dengan suasana perayaannya. Dia datang untuk mencari masalah saat itu setelah Li Qiye membuat beberapa komentar buruk terhadap Kaisar Hati Roh. Dia bangga saat itu dan tidak terlalu memikirkan pria itu. Untungnya, mata emasnya segera menyadari sesuatu, sehingga dia bisa berlari menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati sekarang karena sifat yang angkuh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia mulai lebih menghargai mata emasnya. Spiritheart menarik napas dalam-dalam dan merasakan ketakutan terhadap keberadaan besar ini. Dia berpikir bahwa kedua nenek moyang saat ini mungkin tidak setuju dengannya. Suara memberi peringatan kepada semua pendengar. Itu adalah Dewa Perang Metalkin. Seseorang mengenali suara itu. Mereka bisa merasakan kemarahan dalam ekspresi ini dan merasakan sedikit simpati. Kakak laki-lakinya dibunuh oleh Li Qiye dan dia tidak bisa dihentikan. Dua sosok muncul di Cakrawala, Bright King Buddha dan Metalkin War God. Mereka masih sangat jauh namun area tersebut masih diselimuti oleh aura mereka. Amitabha, Amitabha. Bright King Buddha dengan keras di bawahnya dan berkata, dermawan, kegemaranmu untuk membunuh adalah kemalangan dari silsilah abadi. Hentikan, biksu. Jangan melakukan perbuatan baik itu, dan berhenti menyebut diri Anda sebagai Buddha dan Tuhan juga. Provokasi aku dan aku akan membunuhmu semua. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Para pendengar berpikir serius pada saat ini, tidak lagi berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Baiklah, ayo bertarung sampai mati. Dewa perang terdengar siap berbunyi. Keganasannya membuat penonton terkesan. Mereka juga tahu bahwa dia sangat menyelamatkan pertarungan dan selalu bersedia bertarung sampai mati. Baiklah. Li Qiye dengan acuh tak acuh dan tidak peduli. Baiklah, 10 hari lagi. Aku dan Bright King akan menunggu pertarungan sampai mati di tempat Sword Sein. Dewa Perang berkata dengan tegas dengan niat membunuh. Aku akan membiarkanmu hidup 10 hari lagi. Li Qiye tersenyum dan berkata, hitunglah kami juga. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Angin dan awan segera menutupi langit dengan 5 sosok di dalamnya, 5 lelaki tua berdiri dengan bangga seperti 5 gunung. Guan Yunseng, seorang penonton mengungkapkan, 5 leluhur dari Cloud Mountain. Mereka sudah lama pergi, kenapa mereka muncul lagi? Seorang leluhurnya, kamu tidak tahu, yang paling ganas membunuh putra Guan Yunseng, mereka mungkin di sini untuk membalas dendam. Yang lain berkemah dengan pelan. Kelima nenek-nenek moyang ini dulunya terkenal pada zamannya. Bahkan nenek moyang saat itu menyebut mereka sebagai Dao Brothers. Mereka akhirnya menunjukkan diri mereka sekali lagi dengan mempertimbangkan balas dendam. Oke, tidak masalah di perairan. Dalam 10 hari, bawalah orang sebanyak yang Anda bisa. Aku akan menanganimu sepenuhnya. Li Qiye tersenyum dan berkata. Penonton tersenyum kecut sebagai tanggapan. Fierces tetap setia pada gaya dominannya terlepas dari lawannya. Guan Yunsen sama sekali tidak menyukai sikap arogan Li Qiye, persiapkan pemakamanmu karena hari-hari terakhirmu akan segera tiba. Aku akan mengambil kepalamu sebagai persembahan untuk anakku. Dia benar-benar membenci Li Qiye, hanya menginginkan makan dagingnya dan meminum darahnya. Hal ini dapat dimengerti. Dia akhirnya memiliki seorang putra di masa orang tuanya dan menyayanginya. Kini, anaknya sudah meninggal. Karena itulah ia mengajak teman keempatnya agar bisa membalas dendam. Makhluk abadi yang tak terpecahkan ini sudah lama menyendiri tetapi mereka menjawab panggilan teman mereka. Kita lihat saja nanti. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Amitabha, 10 hari lagi. Buddha Bright King diterima. Lebih baik cuci lehermu. Guan Yunsen menyatakan, niat menghancurkan seluruh wilayah,
menyebabkan orang bergidik. Itu kalimatku. Aku akan menggunakan tengkorakmu sebagai anggur toples. Kalian semua punya waktu 10 hari untuk mengatur pemakaman kalian. Li Qiye tertawa dan berbalik untuk pergi. Haha, apakah kamu mendengarnya? Tuan cukup berbelas kasih untuk tidak membunuh kalian anjing sekarang. Manfaatkan 10 hari ini. Banteng nakal itu menonton mereka sebelum pergi. Kelompok prodigi bermata tiga juga ikut bersama Li Qiye. Meskipun kata-kata Li Qiye sangat bertentangan, Bright King Buddha dan yang lainnya harus tetap tenang. Mengapa? Karena mereka belum mempersiapkan diri dengan cukup baik untuk melawan musuh ini. Di saat yang sama, penonton tidak berani melewatkan situasi ini. Kedua belah pihak sangat kuat, terutama Li Qiye. Dia membunuh kaisar dan dewa seperti semut. Masih terlalu dini untuk membahas pertempuran yang akan datang. Kebanyakan orang bisa mengapresiasi superlatif ST dalam gelarnya sekarang. Dia tidak hanya galak tetapi juga orang nomor satu dalam hal ini, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang lebih galak atau brutal daripada dia saat ini. Tunggu sebentar, perubahan pertanda menandakan monster, karakter monster dan galaknya sama, mungkinkah? Dia akan menjadi sumber malapetaka. Seorang ahli tiba-tiba teringat akan ramalan terkenal baru-baru ini. Belum tentu, penerus paviliun penghitung surga memiliki interpretasi yang berbeda. Seorang leluhur yang ikut serta dalam pendapat itu meringankan kepalanya, dia mungkin sebenarnya menyelamatkan, siapa yang tahu. Ingat, kalimat ini berasal dari nenek moyang Jade Zenith jadi interpretasi dari penerus paviliunnya harus menjadi sumber yang berwenang. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan. Yang lain memilih pandangan konservatif. Saat rombongan itu melanjutkan perjalanan, Li Qiye kembali menatap Kaisar Spiritheart dan si ajaib sambil memutar dan berkata, kapan perayaan tanggalnya? Tidak ada hal seperti itu. Anak ajaib itu dengan keras menyangkal, tersipu malu, takut Kaisar menjadi malu. Sebaliknya, dia tetap tenang dan tersenyum. Pipinya juga berubah sedikit kemerahan. Meletus. Banteng itu tidak menahan diri untuk menghentakkan kepala anak ajaib yang malang itu. Dia melihat bintang-bintang di mana-mana dan hampir pingsan. Lubang melingkar terbentuk di bagian atas, menunjukkan kekejaman banteng. Kenapa kamu memukulku? Dia berteriak sebagai tanggapan. Bodoh. Tidak ada obatnya untukmu. Berapa banyak orang di dunia yang cukup beruntung memiliki tuan sendiri yang memimpin upacara pernikahan mereka. Ini adalah kesempatan terbaik dalam hidup Anda karena Anda berada di bawah perlindungannya, tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan Anda, masa depan Anda akan melambung secara eksponensial. Bertahun-tahun dari sekarang, jika Anda menoleh ke belakang, Anda akan menyadari bahwa kehadirannya di upacara Anda adalah kemakmuran terbesar, hari paling beruntung dalam hidup Anda. Bukan hanya 3 dewa tetapi di seluruh alam dan dunia, menurut saya tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Banteng itu menegur dengan keras tanpa menahan diri sambil merasa kecewa. Aku, si ajaib hanya berdiri di sana dan mengambilnya, tidak mampu menjawab. Dia kebetulan mencuri pandang ke Kaisar Hati Roh. Sementara itu, dia terlihat sedikit malu dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana orang idiot sepertimu bisa menjadi jenius nomor 1? Lebih mirip angka 0. Banteng itu berkata dengan nada meremehkan. Tidak apa-apa, berhentilah menindas mereka. Li Qiye menenangkan dan menenangkan kepalanya. Pada akhirnya, anak ajaib itu masih terlalu muda dan tidak memiliki kulit tebal seperti banteng berpengalaman yang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Orang-orang akan berkumpul selama cinta itu masih ada. Li Qiye memandang keduanya dan tersenyum, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Jalan menuju Dao itu panjang dan sulit, jadi hargai waktu Anda bersama. Saya mengerti. Kata anak ajaib itu dan memandang ke arah Kaisar tepat ketika dia sedang memperhatikan. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan karena malu. Di satu sisi, mereka adalah pakar top yang melebihi banyak pakar lainnya. Tapi di saat yang sama, ini adalah cinta pertama mereka dan mereka memang terlihat seperti itu. Kaisar Holy Frost menganggap ini lucu. Anak ajaib itu juga pernah menjadi siswa di Akademi Utara, selalu mengirimkan angkuh dan angkuh. Saat ini, dia lebih terlihat seperti remaja pemalu daripada seorang yang terampil dan tak terkalahkan. Banteng itu masih sangat tidak senang dengan keajaiban itu dan melihatnya dengan lebih mengecewakan. Di satu sisi, persetujuan si anak ajaib itu bisa dimengerti.
Dia tidak berpengalaman dengan cinta dan Kaisar Hati Roh masih memiliki pertunangan. Tentu saja, banteng itu tidak berpikir demikian. Dia mengira Metalkin War God sudah mati. Kekuatan dan dukungan lain tidak lagi penting karena keajaiban itu memiliki Li Qiye di sisinya. Hanya saja kedua kekasih muda itu sendiri tidak menyadari hal tersebut. 10 hari masih lama lagi, kalian berdua bisa jalan-jalan. Li Qiye tersenyum dan menghilang dari pandangannya. Si ajaib dan hati jiwa tidak mengharapkan hal ini sama sekali. Terbiasalah. Banteng berkata, tindakan seorang master tidak mungkin diprediksi. Anda akan memiliki banyak hal untuk dipelajari. Banteng yang tidak bisa diandalkan dan berhati hitam ini terkadang masih bisa terjebak seperti senior. Kadang-kadang ia membantu junior yang disukainya. Ayo kita lihat karena ada banyak tempat ajaib di lautan api ini. Roh hati menyarankan. Oke. Keajaiban itu langsung setuju. Namun, banteng itu tiba-tiba menariknya ke samping dan mengamati dengan aneh. Nak, sebaiknya manfaatkan 10 hari ini. Apa maksudmu? Pemuda itu bingung. Bodoh. Banteng itu memukulnya lagi sehingga bintang kembali muncul. Lanjutannya, harus memenangkan hati, berhenti berpikir bodoh. Bukan 10 hari terlalu dini. Itu tidak bagus. Dia melirik ke arah Spiriteart. Apa yang tidak bagus dari itu? Apakah kamu tidak mau? Aku bisa melihatmu terlibat seperti ekor, selalu ikut bersamanya dan tidak menginginkan apapun selain membawanya pulang. Banteng itu berkata dengan menghina. Tapi dia tetaplah ikatan Dewa Perang Metalkin, kata pemuda itu tak berdaya. Saya tidak percaya ini. Banteng berkata, orang itu akan menjadi mayat dalam 10 hari, dan itulah skenario terbaiknya. Jika keadaan memburuk, Metalkin Divine Court atau mungkin seluruh ras itu akan berubah menjadi abu. Berhentilah mengutarakan omongan kosong itu, semuanya baik-baik saja karena Anda memiliki Tuan sebagai pendukung Anda. Benar, tapi kelihatannya buruk jika kita langsung berkumpul setelah kematian. Anak ajaib itu tetap mencerminkan moralitas. Tuhan, Banteng melanjutkan, para penggarap menentang surga itu sendiri. Siapapun yang peduli dengan adat istiadat dan konvensi, itu tidak ada artinya. 10 hari, hanya itu yang kamu punya. Apakah menurut Anda Tuan punya waktu untuk menunggu Anda? Sebaiknya Anda segera melakukannya dan menyiapkan upacaranya lalu mengundang Pak untuk memimpinnya. Itu cara terbaik. Banteng berkata dengan serius, memiliki rencana yang lebih baik dari kebanyakan orang. 10 hari. Dia merasakan sakit kepala karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak begitu cepat dengan Kaisar Hati Roh. Benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya pikir Anda akan menjadi bakat yang layak karena bakat bawaan Anda, ya, Anda tidak cukup pintar. Banteng itu mengguncangkan. Si ajaib tidak tahu harus berkata apa. Keduanya kembali dan Kaisar tersenyum, topik apa yang begitu menarik sehingga kalian berdua berbicara tanpa henti di sana. Dia cukup pintar untuk menebak isi percakapan mereka dan memutuskan untuk memberikan kesempatan pada si ajaib. Tidak apa-apa. Dia tidak berani mengungkapkannya. Haha, aku bertanya pada bocah nakal itu kapan dia akan menikahi pengantin cantik ini. Banteng itu tertawa. Tidak. Pemuda itu langsung menolak, ketakutan. Banteng itu kehilangan kata-kata dan isinya. Mengajari anak ini terbukti mustahil. Lautan berapi-api juga terdiri dari hamparan udara teratur, hijau menghijau dan penuh dengan semburan laut serta angin yang mengandung rasa asin. Ini agak menyegarkan dan membuat beberapa orang mencium bibir mereka untuk menikmatinya. Salah satunya adalah entitas eksternal, bukan bagian dari lautan api, tidak seorang pun dapat melihat tanpa izin sebelumnya, bahkan para kaisar yang berkuasa pun tidak. Li Qiye berjalan di atas airnya dengan wajah sederhana, menggali lebih dalam wilayahnya. Dia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil, hijau dan damai seperti mutiara. Dia pergi ke pantai di sana dengan pasir putih halus. Berjalan tanpa alas kaki di sini terasa seperti berjalan di atas kapas. Matahari di atas menurunkan sinar terangnya untuk menyinari pantai dan pinggir laut yang indah ini. Tempat ini seindah mungkin, surga sejati. Bersantai di kursi empuk di bawah pohon kelapa dan minum es teh terasa sesantai mungkin. Detik berikutnya, Li Qiye sudah melakukannya sambil menyeruput cangkir teh. Es tersebut adalah kristal berusia 8.000 tahun yang ditemukan di puncak abadi.
Daun teh terdapat di pohon gantung burung phoenix, dan hanya jenis terbaik yang berwarna ungu. Butuh waktu 30.000 tahun untuk terbentuknya satu daun. Prosesnya memiliki 8 tahap penyempurnaan. Api daun naga hitam yang pertama digunakan. Yang kedua menggunakan api sejati penyu mitos. Yang ketiga membutuhkan api bawah yin. Belum lagi manusia, bahkan seorang kaisar pun tidak bisa membuat teh ini. Hanya nenek moyang yang bisa melakukannya. Airnya terdiri dari air dingin kualitas terbaik yang dicampur dengan daun naga es, lalu diakhiri dengan kristal es dari puncak abadi yang disebutkan sebelumnya. Hanya Li Qiye yang mendapat hak istimewa untuk meminum teh ini. Tentu saja pembuat teh juga bisa menikmatinya. Jenis teh terbaik. Li Qiye menghela nafas dan berkata, teh ini justru membuatnya menghela nafas nikmat. Sementara itu, seorang pemuda di perdamaian sedang sangat sibuk. Ia tampak santai mengenakan celana longgar yang cocok untuk ke pantai. Namun, dia tetap memancarkan aura yang mirip dengan aliran bintang. Teh yang terbaik membutuhkan seseorang setingkat Anda untuk menghargainya, guru. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya kira ini layak untuk menyelamatkan orang-orang tua dari klan Anda. Li Qiye tersenyum dan menyesapnya lagi. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa jalan balas dendamnya adalah bunuh diri. Pemuda itu tersenyum kecut dan menenangkan kulitnya, sayangnya, dia tidak mendengarkan. Dia tidak memiliki anak laki-laki sampai usia orang tuanya sehingga kebencian membutakan matanya. Yah, ini sangat berharga, kata Li Qiye. Guru, lakukan sesukamu. Saya tidak akan ikut campur karena grand daunnya panjang. Masalah akan selalu muncul. Jika nenek-nenek peduli pada segala hal, mereka akan mati karena kelelahan. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, benar. Li Qiye tersenyum, itulah sebabnya beberapa orang cerdas memilih untuk tidak membangun sistem dao mereka dan lebih memilih untuk menyendiri. Mereka tahu bahwa keturunan bisa jadi tidak berbakti dan mengecewakan. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, serahkan saja pada takdir. Ditambah lagi, nenek moyang tidak maha kuasa. Kata pemuda itu. Benar lagi. Li Qiye mengangguk, kesulitan selalu ada di segala situasi. Bagi para penggarap, berasal dari marga izin itu bagus tapi bebannya lebih berat juga. Seekor elang yang membawa gunung di punggung pada akhirnya akan jatuh. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari rasa khawatir. Pemuda itu menghela nafas. Membawa gunung bukanlah hal yang mudah bagi burung biasa, namun peng emas tidak memiliki masalah di dalamnya. Kamu adalah peng emas ini. Li Qiye mendengus. Saya selamanya merasa terhormat menerima pujian ini. Kata pemuda itu. Jadi kenapa Anda tidak membuat sistem Anda sendiri? Li Qiye bertanya. Saya sudah memasang. Para pemuda tersebut dengan hati-hati menjawab, setiap orang mempunyai agenda pribadi, ingin meneruskan warisan mereka. Kematian pertama bukanlah akhir, hanya ketika semua orang melupakannya. Orang yang paling mengingat Anda mungkin adalah keturunan dan anggota sistem Anda. Sayang sekali tidak semua keturunan bisa tumbuh dengan baik. Li Qiye tertawa. Ya, pemuda itu berkata, tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Keturunannya punya rejeki masing-masing. Misalnya, pertemuan kita juga merupakan takdir. Suatu kebetulan bukanlah takdir. Li Qiye menenangkan. Tentu saja, orang-orang memainkan peran besar, tapi kenyataan bahwa kamu memberiku sedikit wajah saat ini juga merupakan sebuah takdir. Kata pemuda itu dengan santai. Saya seharusnya. Li Qiye mengangguk dan menatap ke arah pemuda itu, sungguh sia-sia jika kamu menggunakan bakatmu yang tiada taranya untuk makanan sepanjang hari. Dunia tidak akan terlalu memikirkanmu. Karena mereka tidak tahu bahwa saya sebenarnya menyelamatkan mereka dengan melakukan hal itu. Kata pemuda itu dengan bebas. Jika orang ketiga mendengar hal ini, mereka tidak akan mempercayai argumen pemuda tersebut. Anda tentu memiliki cara khusus untuk menyelamatkan dunia, kata Li Qiye. Ada banyak cara dan jalan. Cerminan saya terlalu lemah sehingga saya harus menggunakan jalan memutar, tidak ada yang salah dengan itu. Kata pemuda itu. Sangat rendah hati. Jika kamu lemah, maka tidak ada ahli dalam 3 dewa. Li Qiye menenangkan. Saya tidak bisa membandingkan diri saya secara ketat dengan orang-orang sezaman. Pemuda itu mengakui, seekor monyet berkuasa di gunung tanpa harimau. Bahkan nenek moyang terhebat pun akhirnya goyah. Gambarannya saya mungkin tidak akan bertahan lama. Dia menghela nafas setelah mengatakan ini.
Li Qiye meletakkan cangkirnya dan berkata, hati dan pikiran memiliki begitu banyak potensi. Satu pemikiran dapat menentukan nasib mereka dan dunia mereka. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, menjadi terlalu cemerlang mungkin bukan hal yang baik. Pohon-pohon tertinggi akan menghadapi angin kencang yang paling kuat. Yang terpilih dipilih karena suatu alasan. Anda benar, Guru. Saya harap semuanya akan baik-baik saja di Tiga Dewa karena saya tidak bisa berbuat banyak untuk penghuninya. Pemuda itu tersenyum kecut. Kamu menikmatinya namun pikiranmu masih mengenang orang lain. Entah itu memancing di laut atau menebang kayu di tanah berbahaya, telingamu masih mendengarkan gerakan di Tiga Dewa. Li Qiye menenangkan. Saya tidak mau. Orang-orang itu egois jadi jika aku punya pilihan, aku lebih suka sendirian. Sayangnya, saya dilahirkan dengan terlalu banyak pengekangan. Seperti yang telah Anda sebutkan sebelumnya, kekuatan besar disertai dengan tanggung jawab yang lebih berat. Li Qiye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Keheningan singkat pun terjadi. Perang akan datang, apakah kamu siap? Dia bertanya beberapa saat kemudian. Pemuda itu berhenti bekerja dan berpikir dengan tenang sebelum menjawab, Guru, musuh macam apa yang akan datang? Nenek kakek. Barisan depan akan mempunyai beberapa kelemahan namun kekuatan tempur sebenarnya akan berada pada tingkat nenek moyang. Li Qiye memandangnya. Yah, kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah pertarungan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, lagi pula aku tidak bisa lari meskipun aku punya keinginan untuk melakukannya. Di belakangku adalah rumahku, kamu juga akan melakukan hal yang sama, Guru. Akan ada waktunya selama parit langit masih ada. Ada kegunaannya, kata Li Qiye. Saya khawatir hal yang tak terhindarkan akan terjadi. Pemuda itu tampak khawatir. Sulit untuk mengutarakan pada level ini. Li Qiye menjawab, mungkin datang atau tidak maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, bakar dupa dan rayakan. Saya mengerti. Tapi jika Tiga Dewa tidak menjadi medan perang. Pemuda itu memasang ekspresi serius. Bagaimanapun, saya akan mengambil tindakan. Li Qiye berkata, tetapi ketahuilah bahwa saya hanya akan berpartisipasi dalam satu pertempuran yang mengoyak langit. Saya tidak menjamin hal lain. Tiga Dewa beruntung memilikimu di sini. Pemuda itu mengangguk, meski masih gugup. Sebuah pertempuran yang mengoyak langit, dari Li Qiye pasti merupakan peristiwa yang menakutkan. Mungkin Tiga Dewa akan hancur berkeping-keping. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengubah momentum saat ini. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan. Saya lebih bersemangat dengan Uncrosable Expanse. Itu adalah medan perang yang lebih baik, jauh lebih menarik dan menstimulasi. Mata Li Qiye menjadi dalam, tawaran untuk membentuk seringai. Pemuda itu tersenyum masam, mengetahui bahwa, merangsang, mungkin berarti kehancuran. Semua orang mungkin akan ketakutan pada tahap itu. Saya harap tidak, Tiga Dewa mungkin tidak mampu menahan dampaknya. Kata pemuda itu tanpa daya. Jangan khawatir, ketika hal itu meningkat sampai ke titik itu, para kakek tua akan memastikan bahwa medan perang terbatas pada wilayah yang luas. Mereka telah melindungi duniamu selama bertahun-tahun dan tidak ingin melihatnya menjadi medan perang berikutnya, hancur. Li Qiye berkata dengan tenang. Saya harap Anda benar. Pemuda hanya bisa berdoa. 10 hari belum berlalu namun banyak yang diam-diam memperdebatkan hasilnya. Beberapa bahkan mulai bertaruh. Peluangnya tampak seimbang bagi kedua belah pihak. Yang paling ganas tidak dapat diperkirakan dan meningkat dengan sangat cepat, dia pasti akan menang karena dia tidak stabil. Mereka yang bertaruh pada Li Qiye punya alasan sederhana. Dua tangan tidak bisa menggenggam 4 kepalan tangan. Buddha Bright King, Dewa Perang Metalkin, dan 5 leluhur puncak awan, semuanya berjumlah 7. Siapa yang bisa menghadapi ketujuh dari mereka saat ini? Pihak lain juga punya alasan sederhana. Haha, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah tetapi apakah kamu lupa bahwa Li Qiye membunuh petarung terakhir dengan satu gerakan? Dewa Semi Pedang adalah kakak senior Dewa Perang Metalkin. Seorang pendukung Li Qiye bersinar. Dengar, aku tidak menyangkal keganasannya yang tak terduga. Seorang leluhur tetap netral dan menganalisis, kelompok berikutnya ini tidak buruk sama sekali. Bright King Buddha adalah seorang kepala biara, pemimpin agama Buddha. Dia secara alami memiliki harta yang tak terbendung, sama dengan Dewa Perang Metalkin yang merupakan pemimpin istana. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 5 lainnya bahkan lebih mengesankan.
5 dao sebagai satu sungguh menakjubkan, tidak mungkin dipatahkan. Saya rasa Vierses tidak bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Saya pernah mendengar hal ini sebelumnya dari nenek-nenek moyang saya, katanya bahkan nenek-nenek moyang pun mengagumi seni ini. Seorang junior menambahkan, sepertinya hasilnya masih belum jelas. Banyak yang merasa kedua kubu berimbang. Namun demikian, semakin banyak orang yang bertaruh pada Li Qiye karena kejadian terkini. Dia memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan akhir-akhir ini. Beberapa orang mengira hanya Luminous Master dan Orchid Sage yang bisa menandinginya di generasi ini. Yang lain percaya bahwa dia hanya berada di bawah keduanya. Itu masih merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Tentu saja kubu lain juga punya banyak pendukung. Ketujuh orang tersebut berasal dari sistem yang kuat dan memiliki teman di mana-mana. Teman-teman ini datang untuk mendukung mereka dan bahkan memulai sebuah slogan, Bright King Buddha adalah yang terbaik, Metal King War God adalah yang terhebat. Ledakan. Pembicaraan tentang pertempuran itu disela oleh ledakan yang menyebabkan lautan api berguncang. Banyak yang meninggalkan tugas mereka dan melihat ke atas. Apa yang sedang terjadi? Ada yang menjadi takut karena meteor ini masih sangat berbahaya. Ledakan. Lautan yang berapi-api berguncang lagi. Itu datang dari dalam, lihat, itu puncak di sana. Seorang ahli berteriak dan menunjuk ke depan. Jauh di dalam lautan yang berapi-api terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi tampak seperti gunung berapi yang dipenuhi lava tak berujung. Rupanya ini adalah sumber lautan api. Pedang ilahi menembus mulut gunung berapi. Bentuknya sebenarnya tidak terlalu besar tetapi kehadiran dan auranya sangat besar. Begitu seseorang sudah cukup dekat, mereka akan melihat hukum berputar di sekitar pedang. Ini adalah jenis tertentu abadi. Itu mewakili kehendak tertinggi yang akan selalu ada tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Daunnya yang gigih tidak akan pernah bisa digerakkan oleh apapun. Energi pedangnya menghancurkan area tersebut. Siapapun yang berani mendekat akan terluka parah oleh sinar tirani ini jika tergesa-gesa, berdengung, menyalakan cahaya keluar dari mulut gunung berapi saat ini. Mereka tajam dan membutakan, seolah membelah dunia. Puncak Sword Sein sedang dibuka. Seseorang berteriak setelah melihat pancaran cahaya terang. Banyak yang mulai menuju ke arah itu. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Sinar keemasan yang berbeda melesat ke langit dan membentuk tornado besar dengan bubuk logam, mirip segerombolan belalang. Akibatnya, semburan hukum logam ini membuat langit menjadi gelap. Dewa Perang Metal King. Semua orang tahu bahwa hanya Dewa Perang yang bisa melakukan hal seperti ini. Potongan logam itu jatuh ke gunung berapi dan menempel pada pedang. Energi yang terpancar dari pedang tiba-tiba terwujud dalam bentuk fisik. Seolah-olah potongan logam itu bersifat magnetis, menempel pada pedang dan energinya. Dengan demikian, energi pedang menjadi lebih nyata karena logam yang menempel padanya. Seluruh area dipenuhi dengan pin cahaya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Beberapa potongan logam pada pedang itu bersatu membentuk sosok yang sangat besar. Sosok ini kemudian menyatu dengan pedang. Apa yang dia lakukan? Banyak yang terkejut melihat entitas kolosal ini. Perlombaan ini sungguh luar biasa. Tubuh mereka terbuat dari potongan logam yang dirangkai menjadi satu. Mereka juga bisa mengungkapnya sesuka hati. Seseorang seperti Dewa Perang bisa membawa ini ke tingkat berikutnya, bahkan berubah menjadi bubuk logam. Dia menginginkan pedang pribadi Sword Sein. Seorang leluhur langsung mengetahui apa yang sedang terjadi setelah melihat Dewa Perang itu menempel pada senjata Sword Sein. Itu benar-benar pedang pribadinya. Seorang ahli bertanya. Memang benar, Sword Sein mungkin adalah orang yang menyegelnya di sini juga. Nenek moyang memasang ekspresi serius, lihatlah dao di sekitarnya, itulah dao pedang nenek-nenek moyang yang tak terkalahkan, tidak ada orang lain yang bisa mencetaknya di sini selamanya selain dia. Mata orang-orang berbinar setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa meskipun Sword Sein berasal dari myriad lineage dan hanya merupakan nenek moyang dengan tingkat yang sangat banyak, dia akhirnya berhasil mencapai tingkat keabadian. Selanjutnya pedang dao menjadi tak terbendung. Sehingga, kehadirannya membuat jantung berdebar kencang. Tunggu, jadi Sword Sein menyalakan meteor ini kembali ke Uncrosable Expanse. Orang besar memikirkan sesuatu dan menjadi terkejut. Saya yakin begitu. Kata yang abadi dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi saat nenek moyang ini meninggalkan cup di sini sebagai alat penyegel?
Seseorang akan menjadi tak terkalahkan dengan pedang ini. Seorang raja mengeluarkan air liur saat menyaksikan upaya Metal King War God. Ini adalah senjata leluhur yang mampu menyapu 9 langit dan 10 bumi. Haha, tidak mudah untuk mendapatkannya. Begitu banyak master yang mencoba mencapai gunung berapi itu hanya untuk terluka oleh pedang energi. Dewa Perang Metal King dan Buddha Bright King datang lebih awal dan telah melakukan penelitian selama ini. Seorang leluhur berkata dengan nada meremehkan. Sepertinya mereka sudah mengetahui hal ini dan siap untuk mengambil pedang. Seorang penonton berkata saat sosok Metal King semakin besar. Sinar juga pedang tumbuh seolah ingin menyatu dengan pedang ini. Penonton terkagum-kagum dan mendecakkan lidah, berpikir bahwa balapan Metal King itu cukup aneh dan ajaib. Amitabha, nyanyian Buddha menggemuruh di area tersebut dan cahaya lain merusak tempat itu. Bright King Buddha sedang bergabung sekarang. Mereka melakukannya. Banyak yang diminta. Bersambung.